I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mar'atu Soliha dengan NPM 2186206059. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyusun organisasi belajar menggunakan teknologi pembelajaran. Sebelum kita mengetahui bagaimana cara menyusun organisasi belajar dengan menggunakan teknologi pembelajaran, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu organisasi belajar. Jadi, secara sederhana, organisasi belajar adalah organisasi yang terampil dalam menciptakan, memperoleh, dan mentransfer pengetahuan serta memodifikasi perilakunya untuk mencerminkan pengetahuan dan wawasan yang luas. Pembelajaran yang terencana dengan baik akan terlihat dari organisasi materi ajar, organisasi waktu, organisasi siswa, dan organisasi bahan ajar saat pembelajaran itu dilaksanakan di dalam kelas. Semua komponen tersebut akan saling menunjang untuk memotivasi belajar siswa dan akan berujung pada tercapainya keberhasilan pembelajaran. Berikut adalah teknologi yang dapat digunakan untuk menyusun organisasi belajar. Yang pertama itu ada membuat jadwal. Dengan memanfaatkan fitur kalender dalam Google, membuat jadwal kelas lebih mudah untuk dibagikan ke orang tua siswa. Bahkan untuk siswa SD, guru juga tinggal membagikan jadwal kelas ke akun Google tiap siswa. Dalam aplikasi kalender juga bisa disertakan catatan maupun link ke aplikasi atau website lain. Misalnya ada tugas, ulangan harian, acara sekolah, dan lain-lain. Untuk tugas maupun materi bisa dibuat di Google Classroom, dan Google Classroom ini bisa diakses para siswa. Link tugas maupun materi bisa disertakan dalam catatan di Google Calendar. Untuk tugas maupun ulangan bisa dibuat notifikasi sehari sebelum deadline-nya. Dengan cara ini memperkecil kemungkinan siswa lupa akan tugasnya. Yang kedua, cara untuk menyusun organisasi belajar itu ada membuat tugas kreatif. Memanfaatkan fitur dari Canva, guru bisa membuat tugas-tugas yang menarik dan kreatif untuk siswa. Dalam Canva, terdapat banyak fitur yang dapat digunakan untuk pengerjaan tugas dan mengembangkan kreativitas siswa sekaligus. Misalnya, desain poster, infografik, presentasi, kartu flash, grafik, dan masih banyak lagi. Setiap pelajaran bisa dibuat dengan kreatif. Misalnya, tugas proyek kelompok, presentasi bisa dibuat dengan mudah. Kampanye untuk memperkenalkan proyeknya juga bisa dibuat dengan desain poster maupun infografik yang ada. Yang ketiga itu ada game edukasi untuk siswa TK, SD. Ada banyak game-game edukasi online yang berhubungan dengan pelajaran sekolah. Misalnya untuk pelajaran matematika yang bagi sebagian siswa adalah momok yang ditakuti dan sebisa mungkin dihindari. Banyak game matematika di platform Android yang bisa dimainkan untuk anak SD. Misalnya Mathematical Games, Maths Duel Riddles, dan Puzzle Math Games. Maths Master, Pintar Matematika, bahkan untuk belajar budaya Indonesia pun bisa dilakukan dengan bermain games. Seperti dalam games Marble, Budaya Nusantara, Belajar Budaya Indonesia. Jadi, game tidak hanya membawa pengaruh negatif, tapi ada juga game-game edukasi yang mendukung pendidikan siswa. Yang keempat itu, cara menyusun organisasi belajar ada virtual tour, memperkenalkan situs-situs sejarah di Indonesia maupun dunia. Dapat dilakukan dengan mudah saat ini. Dengan menggunakan teknologi internet, virtual tour dapat dilakukan. Saat menjelaskan sejarah Majapahit, dapat bersamaan melihat situs Trowulan saat ini, tanpa harus datang ke Trowulan, Mojokerto. Dengan teknologi Google Street yang ada dalam Google Maps, bisa dilihat bagaimana keadaan situs Trowulan saat ini. Demikian juga saat belajar tentang geografi wilayah. Siswa bisa mengunjungi wilayah yang sedang dipelajari dimanapun melalui Google Street. Selain itu, saat ini banyak museum di Indonesia dan dunia yang menyediakan fasilitas virtual tour ke dalam museum. Seperti Museum Nasional di Jakarta yang menyediakan fasilitas virtual tournya melalui
website Museum Nasional di MUS, UM Nasional or ID atau virtual tour. Yang terakhir itu ada sosial media. Sosial media saat ini bagi banyak orang seperti menu pokok dalam kehidupan. Teknologi seperti WhatsApp, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, bahkan TikTok sudah menjadi bahan hampir setiap orang. Kelebihan dari sosial media adalah mudahnya berbagi postingan dan berinteraksi antar penggunanya, sehingga dibutuhkan oleh hampir setiap orang. Dengan kemudahannya berbagi postingan dan berinteraksi dalam bidang pendidikan dapat memanfaatkannya juga. Postingan guru maupun siswa dengan mudah dibagikan ke teman atau orang dalam lingkungan siswa. Selain itu, dalam interaksi di sosial media antar siswa bisa terjadi diskusi atau perdebatan yang pada akhirnya memperkaya pengetahuan siswa. Audio Jungle.